奋勇去战斗，再叫英雄抬头，乱一战不休，挥手，你在我左右，击溃命运的诅咒，让故事不朽，不会再放肆朋友，守护你一腔孤勇，哪怕未来如洪流，也不曾退后。Di atas kepala Tangsan, bentuk pertama Golden Turtle Halberds, badai tidak tetap. Tangsan masih belum benar-benar menguasai semua kemampuan Sigurd, tetapi dia tahu 3 bentuk pertama dari Golden Turtle Halberds dengan jelas sejak lama. Dengan kekuatan sejati Sigurd, kemampuan surgawi yang tangguh ini secara langsung menunjukkan efeknya yang sebenarnya. Di langit, banyak pedang suci yang kuat benar-benar diserap oleh cincin cahaya biru kemasan. Dengan beberapa sentakan pergelangan tangan Tangsan, satu cincin cahaya demi satu muncul di udara di atasnya. Dikelilingi oleh cincin cahaya biru kemasan, energi pedang suci matahari berkurang sedikit demi sedikit. Selain itu, diblokir oleh badai yang tidak tetap. Itu tidak bisa langsung ditebang. Perasaan surgawi Ken Rensu langsung meledak, mencoba memotong cincin cahaya badai. Tetapi Tangsan sudah siap, dan perasaan surgawinya sama-sama meledak. Dengan lipatan lembut dari 8 sayap Sigurd di punggungnya, cahaya biru kemasan terbentuk, gelombang melesat menuju ke arah langit secara paksa, memutus koneksi indera surgawi Ken Rensu dengan pedang matahari suci. Seiring dengan badai tidak tetap, itu juga secara paksa membubarkan pedang matahari suci itu sendiri. Cahaya kemasan murni membentuk cahaya yang menyilaukan di udara. Ken Rensu menyaksikan pedang matahari suci menjadi tidak dapat menggunakan kekuatannya dan segera bereaksi. Jika 10 km bisa dilewati dalam sekejap ke tingkat kekuatan dewa seperti mereka, tubuh dan pedang bersatu. Pedang malaikat suci langsung menunjuk ke dada Tangsan. Semua api emas murni langsung diserap ke dalam pedang, dan pedang sucinya langsung berubah menjadi emas murni transparan, seperti kristal emas murni. Terusan fire yang dikandungnya jelas mengerikan. Tutup pertarungan jarak dekat. Tangsan tidak takut pada siapapun. Menghadapi serangan Ken Rensu, Tangsan menggunakan Ghost Shadow, Perplexing Step-nya, dan dia berkedip-kedip di udara seperti ilusi. Sigurd Raiden meninggalkan garis cahaya dan bayangan ilusi, menghasilkan satu cincin cahaya biru kemasan. Selain memblokir serangan musuh, fungsi yang bahkan lebih penting dari Unspeak Storm ini adalah untuk menahan musuh untuk waktu yang lama. Tangsan tentu saja tidak bisa menggunakan ini ketika dia menghadapi Ken Rensu sebagai judul Dowo, karena itu tidak mungkin berhasil. Tetapi sekarang berbeda, dia sudah menjadi Sigurd, yaitu Dewa Laut, dan pada tingkat yang sama, tingkat keberhasilan Storm yang tidak tetap setidaknya 50%. Dan jika dia menahan Ken Rensu hingga 8 detik, pertarungan ini setidaknya akan berakhir setengahnya. Melihat cincin biru kemasan cahaya bergegas ke arahnya, Ken Rensu langsung merasakan bahaya yang intens. Angelic Six Wings di punggungnya langsung memanjang, dan momentum awalnya yang cepat ke depan berhenti, benar-benar berhenti dengan keras di udara. Dengan ketukan 6 sayap, dia membuat belokan tajam 90 derajat di udara menembaki langit. Matahari menjadi latar belakang Ken Rensu. Bayangan emas besar membentang di belakangnya persis sama dengan tubuhnya. Pedang malaikat suci naik tinggi. Mata Phoenix Ken Rensu menyipitkan mata, bibir vermilionnya membuka dengan lembut, meludahkan 2 kata dingin, malaikat, hakim. Atmosfer antara langit dan bumi bergetar hebat. Tangsan merasa seperti diperas oleh suatu kekuatan, dan sebenarnya tertunda sejenak. Penundaan ini berlangsung kurang dari 1 detik, tetapi dalam waktu singkat ini serangan Ken Rensu telah berhasil. Sinar cahaya kemasan murni bersinar dari langit, memukul langsung. Sinar cahaya ini tidak berasal dari Ken Rensu, melainkan dari matahari yang terbenam tinggi di langit. Cahaya Judgment, bagian dari Angelic Mystic Justice, itu memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Tangsan merasakan panas terik yang tak tertandingi menyebar ke seluruh tubuhnya. Sigurd Raiden langsung merilis cahaya biru kemasan yang tak tertandingi untuk memblokir invasi cahaya kemasan itu. Tapi meski begitu, dia masih dipaksa turun dari langit, dipaksa iluminasi cahaya yang membakar itu. Gerakannya berubah sangat lambat, dan kekuatan surgawi dalam tubuhnya meleleh seperti salju. Ken Rensu menggunakan giliran 90 derajat yang tak terbayangkan
Ditambah saklar kemampuan surgawi yang cepat untuk menghantam Tangsan. Teknik pertarungan tingkat dewa ini tidak diragukan lagi adalah manfaat dari hari-hari terakhirnya. Dewa dengan atribut parsial kegelapan pasti akan menderita cedera serius saat terkena cahaya penghakiman ini. Cahaya penghakiman mengandung kekuatan cahaya suci yang terlalu kuat. Itu pada dasarnya adalah api suci yang dipadatkan dan serangan kuat dari dewa malaikat yang memanfaatkan kekuatan suci matahari. Tetapi sebagai Sigurd, Tangsan memiliki atribut cahayanya sendiri. Menggabungkan cahaya dan air menghadapi cahaya penghakiman yang sakral ini setidaknya perlu waktu untuk benar-benar melukainya. Tetapi hanya konsumsi kekuatan surgawi yang besar, dan jika ini berlangsung, keseimbangan kekuatan antara dia dan Kenrensu akan segera berubah. Sigurd Devor. Tangsan berseru dengan suara nyaring yang mantap. Dia perlahan mengangkat Sigurd Raidennya dalam terang penghakiman itu di dadanya. Permata biru belah ketupat sudah muncul. Bersinar, gelombang biru kemasan menyapu dari Tangsan, langsung membentuk pusaran air biru 10 meter yang berputar-putar di sekitarnya, memaksa cahaya kehakiman memukulnya. Mata Kenrensu menyala sebagai pengendali cahaya penghakiman. Dia secara alami bisa merasakan perlawanan kuat yang diangkat oleh Tangsan, tapi dia tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mempertahankan keuntungan. Pedang malaikat memotong secara cross di udara, menyapu dengan cahaya penghakiman sebagai bintang berbentuk cross. Malaikat, bersihkan. Boom. Cahaya penghakiman tiba-tiba meledak, berubah menjadi bola cahaya emas murni raksasa yang sepenuhnya menelan Tangsan dan pusaran airnya. Temperatur naik secara singkat, ketinggian beberapa ribu derajat dalam waktu yang singkat. Cahaya penghakiman ini datang, cahaya pemurnian sangat lengket, dan Kenrensu juga terus-menerus mencurahkan kekuatan dewa malaikat dan menurunkan True Sunfire. Dan bola cahaya emas murni itu tumbuh semakin besar dan semakin besar. Suhunya juga naik lebih tinggi dan lebih tinggi dari sebelumnya. Kenrensu ingin menggunakan energi yang menakutkan untuk menyaring Tangsan. Merasakan lingkungan menjadi memanggang seperti tungku, serta True Sunfire yang terus menguat, Tangsan tidak bisa menahan kenyitannya. Dia bisa dikatakan telah tidak siap oleh Kenrensu. Memang, dia masih belum cukup akrab dengan kekuatan Sigurd setelah hanya menerimanya. Kekuatan batin misterius Heaven Skill dalam dirinya telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan Sigurd. Tidak lagi energi putih, energi yang sederhana dan lembut seperti susu. Ini juga membuat kontrol Tangsan sedikit cacat, tapi kemampuan beradaptasi Tangsan sangat kuat, dan Rensu jelas mengambil keuntungan dan ketidakbiasaannya dengan kekuatan surgawi untuk secara langsung menghancurkannya. Tapi apakah keuletan Tangsan begitu mudah dipatahkan? Dengan pikiran, kekuatan Sigurd Tangsan langsung menyapu dengan Sigurd Raymond, Sigurd Edge Wings yang melipat untuk melindunginya, membentuk penghalang biru kemasan yang mengisolasi True Sunfire di luar. Dan pada saat yang sama, kepala naga berbentuk Poldron di bahu kanannya tiba-tiba melintas. Energi naga biru berbentuk emas bergegas keluar, berputar sekali di sekitar Tangsan dengan tangisan naga yang beresonansi, menyebarkan beberapa True Sunfire itu. Tangsan melemparkan kembali Sigurd Raiden. Ruang milenial langsung meletus di belakangnya. Dengan dukungan kekuatan Sigurd, bentuk kedua Golden Thirteen Hellbars menunjukkan kekuatan yang tepat. Dengan ledakan dahsyat, gelombang energi liar menghasilkan gaya ledakan. Tentu saja, True Sunfire memang menahan Tangsan, tetapi energinya paling kuat dari depan, sementara di belakangnya itu lebih sedikit dan lemah. Dengan ledakan dari Millennial Space, celah itu langsung dibuka paksa. Perasaan surgawi Kenrensu selalu melacak Tangsan, dan dia secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Jelik Rayman bersinar lebih terang dari sebelumnya. True Sunfire menguat satu langkah demi langkah. Retakan itu diperbaiki hanya dalam sekejap mata, tidak pernah memberi Tangsan kesempatan untuk melarikan diri dari kandang. Tangsan tidak berencana menggunakan serangan yang satu ini untuk mematahkan blokade Kenrensu. Jika sesederhana itu, maka dia tidak akan menghadapi dewa. Retakan instan sudah cukup untuk tujuannya. Energi berbentuk naga biru emas yang terbang dari Poldron mengambil kesempatan instan, terbang keluar dari True Sunfire. Sebuah tangisan naga bergema di 9 langit. Samudra mendidih, bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya dengan deras keluar dari permukaan, berkumpulnya menuju energi berbentuk naga itu. Energi Kenrensu sekarang digunakan pada True Sunfire dalam upaya untuk memperbaiki Tangsan, dan dia tidak memiliki cara untuk melakukan apapun tentang energi berbentuk naga yang terbang ke arah laut.
Kekuatan Sigurd Tangsan meletus dengan melampaui imajinasinya, dan selama dia santai sama sekali, Tangsan mungkin keluar dari nyala api. Yang diinginkan Ken Rensu sekarang adalah mengambil keuntungan dari serangan balik Tangsan yang masih belum dibentuk untuk menghabiskan sebanyak mungkin kekuatan Sigurd-nya, memperluas keunggulannya lebih jauh. Tapi Ken Rensu masih meremehkan kekuatan Sigurd, atau bisa dikatakan dia meremehkan kekuatan lautan. Diinfus dengan bintik-bintik cahaya biru yang terbang dari laut, energi berbentuk naga itu tumbuh secara geometris menjadi panjang 100 meter dalam waktu singkat, berubah menjadi naga raksasa berwarna biru kemasan.